Puji Tuhan, Shalom, selamat malam saudara. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9 bagian A. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 bagian A. Ya, firman Allah berkata seperti ini. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Sekali lagi, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Jadi ini sudah yang ketiga saudara, bahwa semua adalah masih roh yang sama. Ya, berarti roh itu hanya satu yang bekerja, ya, yaitu roh Allah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang iman. Karena yang pertama kita harus ingat bahwa ketika anak manusia itu datang pada kali yang kedua, yang akan dia cari yaitu iman. Ya, kenapa sampai harus dia cari iman? Padahal saudara, kita diselamatkan bukan karena iman, tetapi oleh karena pemberian. Oleh karena pemberian cuma-cuma, tetapi dikatakan di sana oleh iman. Ya, memang sebenarnya saudara, ada di antara kita yang lemah imannya, tetapi ada di antara kita yang teguh imannya. Tetapi ingat saudara, tidak boleh kita lemah iman. Sebab ketika kita lemah iman, 2 Petrus 3 ayat yang ke-16 berkata, orang yang tidak teguh imannya, ketika dia membaca tulisan-tulisan kebenaran firman Allah, dia akan hanya putar balikan. Ya, ini jadi dilihat saudara, orang yang menyampaikan kebenaran firman Allah, orang yang memberikan ajaran firman Allah, kalau orangnya itu tidak teguh imannya, ya imannya iman abal-abal, saudara, patut dipertanyakan itu firman yang dia sampaikan. Karena jelas dikatakan bahwa dalam 2 Petrus 3 itu, bahwa orang yang tidak teguh imannya akan membaca, ya kita baca saudara, jangan supaya jelas, ya. Bagus kalau kita baca jelas. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16 tentang catatan Petrus, ayat yang ke-16. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya. Jadi firman Allah ini ditulis dengan hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66 banyak yang mundur. Ya. Satu perikop itu dari ayat sebelumnya, yang mungkin dari ayat 60. Di sana mereka katakan bahwa perkataan ini keras. Kenapa? Karena sukar dipahami secara nalar manusia. Tidak mudah diterima, tidak mudah dicerna oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Padahal di sana ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang adalah sekolahnya tinggi. Tetapi mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus karena sukar untuk dipahami. Dan firman Allah berkata bahwa kepada kamu diberikan karunia untuk bisa mengerti apa yang disampaikan, karena kepada kamu diberikan, kepada orang-orang lain disampaikan dalam perumpamaan, tetapi kepada kamu disingkapkan perumpamaan itu. Nah, kemudian kita lanjut baca saudara. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya. Ya, jadi saudara, yang tidak teguh imannya. Jadi mustahil orang yang tidak punya iman, apalagi orang yang tidak teguh imannya, apalagi orang yang tidak punya iman, akan paham tentang kebenaran Allah. Tidak mungkin saudara. Karena ini firman Allah jelas berkata, yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Di sini yang dijelaskan adalah tulisan Petrus. Tetapi pada akhirnya dikatakan bahwa sama dengan yang mereka buat juga pada tulisan-tulisan yang lain. Tulisan yang bukan ditulis oleh Petrus, tulisan yang ditulis oleh Paulus, tulisan yang ditulis oleh Musa, tulisan yang ditulis oleh para raja-raja yang menuliskan raja-raja itu Samuel, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Daud, kitab yang ditulis oleh Salomo, kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil.
Kitab yang ditulis oleh Yohanes itu yang menjelaskan tentang begitu juga yang mereka buat kepada kitab-kitab yang lain, tulisan-tulisan yang lain. Karena ini firman Allah, setiap hamba Tuhan, ingat saudara, kita pernah baca dalam Efesus pasal dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11 bahwa Allah memperlengkapi orang-orang kudusnya, yaitu para gembala, para nabi, para rasul. Allah lah yang melengkapi. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, asal mereka yang punya iman yang teguh, yang benar-benar berharap hanya bersandar kepada Tuhan. Sebentar kita akan temukan apa sebenarnya itu iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Saudara, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang mungkin ada pertentangan di dalamnya, tetapi oleh karena pertentangan itu ada yang datang meluruskan. Ya, ada yang meluruskan bahwa ini harus begini, sehingga yang diluruskan itu tidak menjadi marah, tidak menjadi kecewa. Sama seperti Petrus. Seandainya Petrus kecewa ketika dia ditegur oleh Paulus, tidak akan ada suratnya yang ditulis. Ya, dia tidak akan terus menjadi hamba Tuhan. Dia tidak akan sampai disalib dengan terbalik. Tidak mungkin kalau dia kecewa. Sebab orang yang kecewa itu menolak Allah. Orang yang mudah kecewa. Tetapi kan kita selalu menyanyikan pujian, tak pernah kecewa di dalam Tuhan. Sekalipun kita seringkali terlalu banyak ujian, banyak cobaan, yang mungkin kita dididik dengan keras seperti apa, tetapi kita selalu menyanyi, kita berdusta saudara. Kalau kita menyanyi tak pernah kecewa mengiring Tuhan, baru sedikit saja angin yang datang menerpa kita, kita sudah mulai gelisah hati kita. Sehingga firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan kamu gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Nah saudara, karena itu kita lihat apa sebenarnya definisi iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang ke-1 ini ada dua pokok dari iman itu. Yang pertama ialah kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua adalah dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saudara, sehingga di dalam firman Allah berkata demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Sekalipun di sana dijelaskan bahwa kasih yang lebih besar. Kenapa? Oleh karena kasih inilah dia sudah mencakupi semua, baik itu iman ataupun pengharapan. Oleh karena kita mengasihi Allah sehingga kita berharap kepada Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Allah sehingga kita harus memiliki iman di hadapan Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Allah, oleh karena kasih kepada sesama saudara, itu berarti bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga hamba-hamba Tuhan di dalam mereka melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Allah. Mereka berdiri di mimbar atau mungkin mereka berkeliling untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Lewat itu kesaksian langsung, pemberitaan langsung, ataupun lewat sarana-sarana yang Tuhan telah siapkan. Lewat kecanggihan-kecanggihan dunia saat ini saudara, itu adalah sebuah pertanda bahwa mereka sebenarnya punya pengharapan. Saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan sebuah harapan bahwa apa yang saya yakini, yaitu keselamatan yang Tuhan telah janjikan, yang dia sebut berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Apa yang kita belum lihat itu adalah keselamatan yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 24. Tidak mungkin orang mau mengharapkan yang sudah dia lihat. Sama dengan sekarang umpamanya, saya mengharapkan HP supaya saya punya HP. Bagaimana saya mau harapkan dengan HP yang memang sudah ada? Tetapi yang saya harapkan sekarang saudara, yang saya harapkan sekarang ini supaya saya memiliki motor. Ya. Nah itu yang saya harapkan. Saya mengharapkan supaya saya memiliki motor. Karena motor yang ada, saudara, mungkin cuma sekitar 5 tahun saja saya pakai. Pak Gembala di sini masih nikmati, saudara. Nah mungkin sudah dia yang Johnson yang terakhir menikmati, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang oleh motor saya ini dipakai. Bukan hanya dipakai di Rampi, dibawa ke Masamba, dibawa ke Bada, ke Sulawesi Tengah, saudara. Saya punya motor, ya motor Kongkor sudah pernah sampai di Palu. Kongkor seperti itu, Pak Pendeta, sampai di Palu. Sampai kami punya ibu ketua majelis daerah waktu itu katakan, "Bro, kenapa harus jalan malam, bro?"
Ya tante lihatlah saya punya motor itu tengkorak. Kalau saya mau jalan siang, tante pasti saya di sipin. Loh kenapa sampai tidak naik mobil? Soalnya emang irit juga ya. Kalau naik motor kita bebas ke sana kemari, tapi kalau naik mobil harus sewa inilah. Tapi kalau motor sendiri kita bebas. Ya. Jadi saya jalan malam saudara dan tentena itu sampai di Palu saya jalan malam. Jadi itu yang sekarang ini saya harapkan supaya ada. Kalau memang benar-benar iman, saudara, itu yang dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu. Saya mengimani bahwa motor itu akan ada. Dan motor itu sudah ada. Ya. Itu adalah harapan saya. Bahwa itu motor itu sudah ada. Itu yang menjadi dasar saya untuk berharap. Ya. Nah, demikian juga tentang keselamatan yang diberikan. Bagaimana saudara tentang Rasul Paulus? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini menyangkut ibadah. Sampai kita selalu ibadah, kita melakukan tugas kita Pak Gembala, karena ada yang kita harapkan ya. Lukas 26 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, ini pembelaan Paulus rupanya di hadapan Agripa waktu dia di sidang. Ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji. Paulus saudara menghadap ke pengadilan oleh karena apa? Pemberitaannya. Kenapa sampai dia memberitakan? Oleh karena dia mengharapkan kegenapan janji. Janji dari siapa? Janji yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Bahwa dia kalau percaya kepada Yesus, dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan itu yang dia beritakan sehingga dia harus menderita. Sampai dia harus keluar masuk diperhadapkan kepada para penguasa-penguasa. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang ada. Kalau hamba-hamba Tuhan yang tidak mau lagi untuk menderita, yang tidak mau lagi untuk menghadapi persoalan, yang tidak mau menghadapi lagi ujian dan menghadapi tantangan, berarti di dalam hidupnya tidak punya pengharapan. Kenapa? Pengharapan yang dia miliki sudah ada terjadi di dunia. Kenapa? Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, mereka sudah menyembah kepada berhala. Menyembah kepada berhala menyenangkan perut, ya, menyenangkan hawa nafsu, menyenangkan keinginan daging. Kita baca terus saudara. Haleluya. Yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi pengharapan atau janji itu diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita, yaitu mulai daripada Adam. Ya. Adam bagaimana saudara? Di sana dikatakan bahwa mungkin kita tidak lihat ada janji Allah kepada Adam. Ya. Tetapi ingat saudara, sebenarnya janji Adam dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Tetapi yang kau hasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Ya. Tetapi dan makananmu adalah rumput hijau, ya, rumput yang ada di padang. Rumput hijau itu saudara ya, mudah-mudahan ada waktunya nanti saya jelaskan tentang rumput hijau, tentang padang gurun itu apa, ya. Kenapa sampai kita harus disingkirkan nanti ke padang gurun? Sebenarnya padang gurun itu bukan suatu tempat, ya. Kita tidak tahu tempatnya seperti apa, tetapi padang gurun yang sebenarnya itu adalah seorang pribadi yang kita puji, yang kita sembah, ya. Sampai kenapa nanti sampai harus ada tulang, ya. Karena itu saudara harus berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga kita supaya kita semakin memahami akan kebenaran firman Allah. Nah, saudara, kemudian ayat yang ke-7, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya. Amin saudara. Amin. Inilah yang kita lakukan, inilah rahasia ibadah sebenarnya. Kita selalu datang beribadah kepada Tuhan, bukan mengharapkan supaya Tuhan memberikan kelimpahan harta benda kita, harta duniawi kita, tetapi supaya Tuhan tetap mempersiapkan janji yang telah Dia berikan kepada nenek moyang kita, yaitu tentang keselamatan itu, sehingga kita harus datang untuk beribadah. Kita belum lihat itu keselamatan itu seperti apa. Sebab kalau kita sudah lihat itu keselamatan, saudara, tidak perlu lagi kita harapkan. Tetapi karena kita belum lihat itu keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, termasuk para leluhur kita, nenek moyang kita, mereka belum lihat itu keselamatan itu. Ya. Karena apa? Mereka saat ini nenek moyang kita, ya, saya tidak berbicara tentang nenek moyangnya iblis. Ya.
Nenek moyangnya kita saat ini mereka sementara ada di Firdaus, sedangkan yang dijanjikan oleh Tuhan yaitu kerajaan sorga. Ya. Jadi sampai hari ini nenek moyang kita, saya tidak katakan seperti Musa, saya tidak katakan seperti Elia karena mereka terangkat di sorga, tetapi mereka kan tidak disebut sebagai nenek moyang. Yang disebut nenek moyang kita adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Itu nenek moyang kita. Mereka belum melihat itu apa yang disebut dengan kerajaan sorga. Jadi saudaraku, kita melakukan ibadah siang dan malam. Ibadah itu apa saudara? Sehingga di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah itu saudara terjadi dalam sebuah kumpulan besar yang disebut berjemaat. Kemudian kumpulan di dalam sebuah persekutuan yang dibilang sektor-sektor atau kelompok-kelompok. Kemudian perkumpulan-perkumpulan yang di dalam rumah tangga yang disebut persekutuan di dalam rumah. Ya. Kemudian ada persekutuan pribadi, bukan lagi dengan teman, bukan lagi dengan saudara, tetapi perkumpulan pribadi itu saudara ada pertemuan sehingga tetap sekalipun engkau sendiri ada di tempat ini, ada yang menemanimu, sehingga firman Allah tidak mungkin gagal. 2-3 orang sekalipun pada kenyataannya ketika engkau berdoa sendiri sebenarnya 2 orang yang sementara berdoa di situ. Ya, yaitu engkau dan yang menjagamu. Siapa yang menjagamu? Yaitu Yesus yang ada di dalam diri kita. Berdoa kepada Bapa di sorga. Nah. Jadi saudaraku, pengharapan yang sesungguhnya yaitu kita melakukan ibadahnya dengan tekun, ya. Ya, melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena pengharapan itulah ya rajaku ya. Jadi karena pengharapan itulah sehingga kita beribadah siang dan malam. Kita datang di tempat ini. Kita datang di tempat ini sudah ke-56 malam ini malam saudara. Apa kita punya harapan? Kita punya harapan supaya bangsa kita dipulihkan dari virus corona. Itu kita punya harapan. Tetapi kita belum lihat bahwa virus corona itu sudah terlepas bagi bangsa kita. Bangsa kita belum dipulihkan daripada itu. Tetapi kita datang beribadah di tempat ini dengan sebuah harapan bahwa supaya Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari virus corona, melepaskan bangsa kita dari virus corona. Kita belum lihat memang. Itulah sebabnya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita tidak punya harapan dengan segala sesuatu, tidak mungkin akan timbul iman. Kita datang beribadah di tempat ini, itu kita harapkan supaya pertama juga saudaraku kita doakan supaya gereja-gereja kembali dibuka untuk dilaksanakan ibadah. Sebab di situ tempat untuk mengolah kita punya harapan di hadapan Tuhan supaya Tuhan segera melepaskan kita dari pandemi virus corona yang telah membuat saudaraku begitu banyak hal-hal yang berubah drastis oleh karena adanya pandemi ini. Nah, inilah saudara sehingga kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena kita memiliki suatu dasar, suatu alasan, yaitu pengharapan supaya Tuhan, kita berharap supaya Tuhan menolong dan melepaskan kita. Karena apa? Tidak mungkin orang mau mengharapkan yang sudah mau dilihat. Tidak mungkin saya mau harapkan Ibu Damaris mau setia lagi beribadah, karena memang setiap hari saya lihat. Tetapi saya harapkan supaya mereka yang tidak setia itu datang menjadi setia. Itu adalah sebuah harapan yang kita minta kepada Tuhan. Itu menjadi dasar pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dasar kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut iman. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-24 saudara. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan, ya ingat saudara, ini keselamatan inilah yang kita cari ya. Sebab orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Berarti keselamatan yang kita cari. Kenapa sampai kita berseru ini? Ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Nah, itu jelas dikatakan di sana bahwa yang disebut pengharapan saudara itu yang belum kita lihat, ya, yang belum ada. Kita harapkan supaya menjadi ada. Ya. Kita belum lihat saudara bahwa Indonesia sudah mulai berkurang yang terpapar virus corona.
Tetapi kita datang di tempat ini berseru kepada Tuhan siang dan malam di rumahnya yang kudus, itu adalah sebuah pengharapan kita supaya Tuhan melepaskan itu. Tetapi kalau kita sudah lihat, saudara, tidak mungkin lagi kita mau doakan lagi. Ya, seperti umpamanya Ibu Damari sakit. Ibu Damari sakit. Otomatis saya pergi doakan dengan sebuah pengharapan supaya dia sembuh. Tetapi coba kalau dia sudah sembuh, tidak mungkin saya mau doa lagi, Tuhan sembuhkan Ibu Damaris. Dia sudah sembuh. Itu. Jadi tidak mungkin kita akan mengharapkan lagi yang memang sudah ada. Ya. Sama seperti saya. Yang saya harapkan sekarang, bagaimana supaya saya bisa kembali kepada jemaat saya. Tetapi saya tidak harapkan supaya ada jemaat saya, karena memang jemaat saya sudah ada. Yang saya harapkan yang belum terjadi, yaitu bagaimana supaya saya kembali segera kepada jemaat saya dan keluarga saya. Nah, itu. Jangan lagi saya mau mengharapkan supaya saya ada jemaat yang baru. Kalau saya mau harapkan jemaat yang ada baru, saudara, saya buat provokasi di sini. Haleluya. Nah, itu. Iya benar tuh. Itu. Kalau saya harapkan itu, tetapi kan saya sudah ada jemaat. Yang saya harapkan bagaimana supaya saya kembali, karena itu belum terjadi. Demikian juga kita datang beribadah, kita harapkan bagaimana supaya kita lihat itu surga. Sehingga firman Allah berkata demikian, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih itu bisa membuat kita berharap, karena kasih itu bisa membuat kita beriman. Haleluya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tadi malam kemarin hari Jumat kita sudah dengar yang disampaikan oleh Ibu Dina. Ya, bagaimana si Raja Daud punya mata yang indah. Dia lihat, saudara, ketika dia hadir di medan pertempuran, dia lihat bahwa Goliat itu sudah kalah. Ya. Dia lihat bahwa dia sudah menang melawan itu Goliat. Sehingga dia berani berkata, aku adalah seorang yang taat kepada orang tua. Disuruh untuk menjaga kambing domba yang 2-3 ekor itu. Ketika ada harimau, ada serigala akan datang menerkam domba yang saya pelihara, maka saya akan menghadangnya dan akan menghajarnya. Saudara, dia berbicara seolah-olah bahwa dia sementara berbicara kepada si Goliat. Sehingga ketika dia maju dalam peperangan, dia memiliki kemenangan. Kenapa? Karena sebelum dia maju, dia sudah percaya bahwa dia menang. Demikian juga seperti yang digumuli oleh Ibu Damaris beberapa waktu yang lalu. Saya ingin supaya bisa buka-buka Facebook, saya ingin supaya buka-buka WA, sehingga dia pernah berkata kepada saya pasti akan ada HP. Ya. Dan sekarang sudah terbukti itu adalah bahwa sebelum dia ada, sebelum HP itu ada pada dia sudah percaya bahwa itu sudah ada. Tinggal waktunya mau datang sama dia kapan, itu yang belum ditahu. Tetapi masalah ada atau tidak ada, dia percaya bahwa itu ada. Ya. Sama dengan kita pergi sekolah Alkitab. Kita pergi sekolah Alkitab dengan kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya. Kita percaya ketika kita pergi sekolah Alkitab, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, dan pasti akan ada jiwa-jiwa yang akan dipercayakan oleh Tuhan untuk dilayani. Itu adalah bukti iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya kita belum lihat itu, tetapi kita percaya bahwa itu sudah terjadi, itu sudah ada. Sehingga firman Allah berkata bahwa seperti yang terjadi kepada seorang hamba perwira. Hamba perwira, Yesus berkata bahwa tidak ada iman yang seperti ini kutemukan di antara orang Israel. Iman inilah yang benar. Kenapa? Ketika dia mau datang kepada Tuhan, begitu berdialog dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau, tetapi hendaklah Engkau mengatakan sepatah kata saja, ya, maka hambaku itu sembuh. Dia percaya bahwa hambanya sembuh hanya dengan sepatah kata. Inilah iman, saudara kasih Tuhan, bahwa ketika kita percaya
Umpamanya seperti saya sekarang ini saudara, saya punya iman bahwa sekalipun saya sakit, saya tidak akan menggunakan obat. Ya. Ini karena semua ingat, jangan juga bahwa ada di antara kita yang tawar hati, ya. Karena ingat saudara, iman itu dikaruniai, iman itu diberikan, ya, pemberian dari Allah kepada kita sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi jangan di antara kita mungkin saya mau berusaha supaya seperti Pak Pendeta Hendra Lesimu. Bahkan saya beriman supaya saya tidak sakit, tetapi saya tidak pernah beriman supaya saya tidak celaka. Ya, beda sakit dengan celaka. Saya beriman supaya saya tidak sakit, tapi saya lupa beriman supaya saya tidak celaka, sehingga saya banyak kali jatuh dari motor. Ya, itu celaka. Beda dengan sakit penyakit. Saya betul-betul saya imani saudara. Dan sampai pada hari ini, daripada akhir tahun 2002 sampai pada hari ini, saudaraku, ya tidak usahlah dibilang bukan sakit itu kalau kita influenza. Karena apa? Bodohnya kita sendiri pergi bau hujan-hujan. Seperti sekarang saya serak, saudara. Kenapa? Bodoh sendiri tidak bisa jadi seorang yang mengajar. Padahal ini sebenarnya yang saya sampaikan ini sifatnya ajaran, yang tidak perlu dalam bentuk khotbah. Tetapi karena saya tidak punya karunia Pak Pegembala untuk mengajar, ya, tetapi saya berusaha supaya karunia itu ada. Jangan juga bilang saya tidak punya karunia, ya. Karena karunia itu Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan permohonan kita, permintaan kita. Ya. Saya minta supaya saya diberikan karunia ketika saya menyampaikan supaya bisa saya lama. Seperti ini saudara, sudah 56 kali kita di sini. Ya mungkin 2 kali ke 3 kali saya tidak berdiri karena pernah saya minta isi. Luar biasa. Coba kalau saya seperti posisi mengajar, mungkin tidak akan terlalu serak seperti suara. Jadi saudaraku yang dikalahkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak, yang belum kita lihat. Karena itu kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi saudara, ini membuktikan bahwa jangan kita berpikir bahwa kerajaan sorga itu dibuat dari emas yang fana. Amin. Tetapi dia dibuat dengan emas yang tidak fana, emas yang kekal. Siapa dia? Adalah umat-umat Allah yang sudah dimurnikan dengan api. Itulah sebabnya bahwa Yesus Kristus akan datang dengan memberi baptisan roh dan juga baptisan api. Kita yang dimurnikan, kita adalah emas-emas yang baka, emas-emas yang tidak fana, emas-emas yang kekal, yang akan menjadi penghuni sorga. Sekalipun juga kita adalah material sorga. Ya saudaraku, masa sementara dibuat itu sorga? Padahal itu sorga memang sudah ada dan Allah ciptakan sempurna. Sedangkan dunia dia bisa restorasi, apalagi tempat kediamannya. Ya. Jadi ini, tetapi kita belum berbicara ke situ, saudara. Jangan nanti kita menyimpang. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oleh karena kita memiliki iman yang sungguh, iman yang teruji, bahwa segala apa yang kita inginkan terjadi di dalam diri kita, itu terjadi. Kalau Tuhan inginkan supaya kita punya pelayanan semakin maju oleh iman yang kita miliki, adalah iman yang teruji, yang sudah diuji di dalam api, saudaraku. Maka kita akan melihat bahwa kita akan mendapat pujian. Bukan kita memakan puji, tetapi kita akan mendapat pujian. Sampai dikatakan oleh firman Allah dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang rendah hati. Itu adalah sebuah kata pujian, ya. Berbahagialah mereka yang membawa kabar damai. Berbahagialah mereka yang hidup dalam damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang berharap terus kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, ya. Karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Itu kata pujian yang diberikan kepada kita. Karena itu saudaraku, ayat yang ke-8.
Sebab sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya ini saudara, sekalipun kita belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Itulah iman yang sebenarnya. Kita belum pernah melihat itu Tuhan. Ya. Siapa yang sudah pernah melihat Tuhan? Tuhan itu belum pernah kita lihat, tetapi saudara, lewat anaknya kita sudah bisa melihat dia. Tetapi bukan itu wujud yang sebenarnya. Sehingga wujudnya Tuhan yang ada pada waktu dia datang di dunia, bebas saja orang mau bikin bentuk-bentuk patungnya, bentuk-bentuk gambarnya. Apakah seperti itu wajah Tuhan, saudara? Ingat, firman Allah mencatat bahwa tidak ada yang bisa melihat Tuhan sebelum kita dikuduskan. Ya, seorang pun tidak akan melihat Tuhan kalau hidupnya tidak kudus. Siapa yang mengkuduskan kita? Ya Yesus Kristus yang mengkuduskan kita oleh darahnya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dan 10 ya. Kemudian, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, kita belum melihat Tuhan, tetapi oleh iman kita percaya bahwa apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan kepada kita itu pasti akan ada, pasti akan terjadi, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Maka itulah yang membuat kita bersukacita, itulah yang membuat kita berbahagia. Jadi kalau ada gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup dalam sukacita, yang disebut damai sejahtera ditinggalkan kepadamu, maka sudah, sekalipun persoalan, sekalipun pencobaan, tantangan hidup selalu datang silih berganti, baik dalam diri pribadi, dalam diri keluarga, dalam diri pelayanan, tetapi sukacita selalu mengalir dalam hidup kita. Oleh karena apa? Kita memiliki iman yang pasti bahwa yang Tuhan siapkan bagi kita sudah tersedia di depan, bahkan itu sudah ada, sekalipun kita belum melihat Dia atau melihat apa yang dijanjikan kepada kita. Itulah iman, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah yang sesungguhnya, saudara, yang kita nikmati pada saat sekarang ini. Sekalipun sehingga firman Allah berkata, kamu tidak akan mati, kamu akan tetap hidup sekalipun kamu sudah mati. Yaitu karena kita punya jiwa tetap selamat. Nantinya kita akan kembali kepada tanah yang orang lain bilang tempat peristirahatan terakhir. Siapa bilang memang sudah peristirahatan selama-lamanya itu kok di situ. Tetapi jiwamu, yaitu rohmu, akan kembali kepada pemiliknya. Itu yang kita cari sekarang sasarannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, seperti seorang prajurit tidak memusingkan tentang kehidupannya, tetapi bagaimana dia harus berkenan kepada komandannya. Apa yang diperintahkan akan disuruhkan. Karena apa? Dia hanya pikir dia punya reputasi. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kita pikirkan bagaimana supaya jiwa kita ini selamat, sehingga kita tetap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kita melakukan setiap kebenaran, sekalipun kita belum lihat itu. Oh, bagaimana modelnya Tuhan itu, belum lihat bagaimana wajahnya Tuhan itu. Tidak perlu kita cari tahu itu, karena kita akan lihat. Supaya kita bisa melihat Dia, kita setia melakukan kebenaran firman Allah. Itu yang disebut iman. Yang belum ada tetapi kita lihat sudah ada, itu yang disebut iman. Yang kita harapkan padahal itu belum ada, tetapi menjadi dasar pengharapan kita, yaitu iman kita kepada Yesus. Sehingga Dia datang pada kali yang kedua, Dia akan mencari adakah iman di bumi. Jadi berbicara iman, saudara, bukan hanya nanti kita bisa sembuh dari sakit, ya, tetapi berbicara iman yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita percaya janji-janjinya Tuhan di dalam hidup kita, bahwa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita orang Kristen, kalau kita tahu kita punya iman, kita harus berkata, saya pasti selamat. Bahkan kita juga melihat daripada jemaat kita atau teman-teman hamba Tuhan, atau kita punya gembala ketika dia mengakhiri hidupnya, kita akan selalu mengatakan pasti dia selamat. Kenapa? Karena Yohanes 12 ayat yang ke-48 di sana jelas, ada yang menjadi hakimnya yaitu firman, yang menjadi ukurannya yaitu firman. Kalau memang dia setia melakukan firman Allah, dia berseru kepada Tuhan siang dan malam, dan dia tidak pernah melanggar kebenaran firman Allah, ya pastilah dia akan selamat. Bukan kita yang hakimi, tetapi firman yang menyatakannya di dalam diri kita. Sama, itu yang disebut iman, ya, melihat dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jangan kita seperti Thomas. Nanti dia mencucukkan jarinya ke dalam luka Yesus, baru dia percaya. Tetapi hendaklah kita percaya sekalipun tidak melihat, sama seperti Abraham. Bisa baca saudara di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana Abraham dia melihat itu, oh tanah yang dijanjikan kepada dia seperti ini, seperti ini. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu benar, sehingga ketika dia disuruh pergi, dia langsung berangkat. Demikian juga ketika dia disuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggalnya, dipersembahkan kepada Allah, dia langsung lakukan. Karena apa? Dia percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal. Ya. Tidak mungkin Tuhan akan merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan bagi kita. Dia pasti merancangkan rancangan damai sejahtera. Tetapi kitalah sendiri manusia yang mengubah keputusan Allah, yang mengubah rancangan Tuhan itu. Kenapa? Karena kita tidak percaya, kita berubah tidak setia, kita menyembah kepada berhala, kita lebih mirip percaya kepada hal-hal dunia daripada percaya kepada janji Allah. Jadi itulah iman, saudara. Karena itu minta karunia iman. Jadi 3 sudah karunia, semua penting. Amin, saudara. Sangat penting. Karunia hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, dan karunia iman. Sangat penting. Itulah sebabnya kita minta yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Janji firman Allah, mintalah maka kamu akan diberi. Asal kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Ingat, firmanku tinggal di dalam aku, yaitu perkataan firman dan juga Yesus itu yang adalah firman tinggal di dalam diri saudara. Sehingga saudara mengatakan, namun aku hidup sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Atau tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Haleluya. Makanya berikan diri Anda untuk dijadikan tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus. Maka engkau berhak untuk meminta apa saja, termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.